Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Bagus Ksatria Mardika, absen 7 dari kelas 2B, Prodi Akuntansi Perpajakan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kita sudah memasuki ke dalam proyek yang telah saya buat, dan seperti yang bisa dilihat, saya itu membuat aplikasi penyertaan piutang usaha. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi ini terdiri dari 5 sheet yang terdiri dari menu, ada data, ada kategori, invoice, penerimaan, dan detail dari invoice-nya itu. Di bagian sheet menu ini terdapat seperti biasalah, terdapat nama perusahaan kita, ada alamatnya, nomor telepon, dan emailnya itu sesuai dengan data-data perusahaan lah. Terus di selanjutnya itu ada master data. Nah, master data ini terdiri dari nama customer seperti ini, ada kodenya, nama customer, kategori customernya, dan juga alamatnya. Selanjutnya ada di sini juga ada kategori. Di sini juga terdapat kategori 1, 2, 3 sesuai dengan nama customernya, ada total invoice-nya, total penerimaannya, dan juga sisa dari tagihannya itu. Selanjutnya ada transaksi seperti invoice, penerimaan, dan detail invoice. Pertama yang ingin saya jelaskan yaitu gimana sih cara membuat link seperti ini nih loh. Kayak saya klik customer, dia akan langsung menuju ke data customernya, dan jika klik menu balik lagi, dia akan balik lagi ke sini. Untuk membuat itu caranya cukup mudah. Misalnya kita buat customer di sini. Kan kita ingin mengelingkan dia agar menuju ke sheet data ini. Maka dari itu kita klik ya Ctrl K di sebelah sini. Nah, setelah keluar insert hyperlink ini, klik ya place in this document. Terus carilah kemana sheet yang ingin kita linkkan. Misalnya kan tadi kita ingin masuk di sheet data nih. Kita klik sheetnya ini, terus klik aja dah oke. Nah, dia akan langsung berubah warna biru nih. Nah, jika kita klik, dia tuh akan otomatis muncul ke sheet daftar customer ini. Itu sih. Selanjutnya yaitu menuju ke sheet data. Kita sudah memasuki ke dalam daftar customernya, dan bisa dilihat juga kalau di daftar customer ini cukup simpel ya, karena berisikan hanya kode dari customernya, ada nama dari customer itu sendiri, kategori dari customer, dan juga alamatnya. Di sini apa sih Kak? Saya juga membuat suatu kode bantu, yang dimana kode bantu ini berguna untuk menyatukan antara nama customer dan kode dari customernya itu, dan akan saya gunakan nanti seperti ini dengan saya membuat list seperti ini. Nah, gimana sih caranya kita menggabungkan dulu ya antara nama customer dengan kodenya itu. Dan untuk melakukan itu caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menggunakan ini seperti ini. Bisa dilihat hanya menggunakan simbol dan saja ya. Saya akan contohkan di sini lagi. Misalnya kita ingin menggabungkan kode ini dan bertanda petik ini, baru kita kasih ketik yang lurus ini. Kenapa kita harus isikan tanda petik? Karena kita ingin menggabungkan suatu teks, makanya kita perlu tanda petik ini. Terus kita kasihin dan lagi ini, baru kita gabungkan nama customernya. Dia akan menjadi seperti ini, C001 PT Abadi Jaya. Kan karena tadi kita ingin membuat seperti list seperti ini nih. Ini. Nah, itu jangan lupa untuk dirubah nama dari selnya ini. Kayak ini, saya udah rubah jadi customer list 2. Ini juga saya rubah, kenapa? Karena selain untuk membuat list seperti di cap seperti ini nih, itu juga berguna buat mempermudah kita dalam misalnya kita ingin memasukkan rumus di dalam yang di sini nih, kita nggak perlu balik lagi ke sini, hanya perlu menulis customer underscore list 2. Saya akan memberikan contoh gimana sih cara membuat invoice seperti ini, list seperti ini, tinggal bisa diganti-ganti seperti ini. Untuk membuatnya itu caranya cukup mudah.
Seperti gini, untuk caranya kita perlu pergi ke data, terus masuk ke data validation, masuk ke ini. Nah, ini kita di sini nih kita cari list, dan ini kita masukkan customer list 2 ya. Customer list 2. Ini tergantung dari nama sel yang kalian rubah ya. Nah, misalnya ini akan terlihat bahwa ada PT Abadi Jaya, ada Toko Merdeka, ada PT Mitra Bodin, dan lain-lainnya ada bisa di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sheet invoice. Ini.
Oke, untuk di bagian kategori ini isinya cukup simpel, ada total invoice, total penerimaan, dan sisa dari tagihannya itu. Oke, untuk di total invoice-nya bisa dilihat di sebelah sini, kita mengeling menggunakan rumus sum if dengan invoice nilai yang di sini nih. Invoice nilai yang ini kita masukin, makanya kita perlu menggunakan rumus sum if untuk mengetahui berapa sih jumlah total dari invoice kita. Dia gunakan rumus if, biasa jika if B7 sama, kalau dia kosong maka kosong, jika nggak kosong baru ditambahin nilai dengan invoice nilai, dan juga dari kategorinya menyesuaikan dengan kategorinya di sini, dan klik enter saja. Dan yang kedua di situ ada untuk di total penerimaan ini baru kita agak lumayan banyak si rumusnya, karena menggunakan dua kriteria dalam sum if, makanya kita perlu menggunakan sum if s, karena dalam sum if s ini biasanya digunakan tuh untuk menjumlahkan lebih dari satu kriteria, makanya kita menggunakan sum if s. Nah, dengan rumusnya sama seperti tadi, if B7 ini jika kosong maka hasilnya akan kosong, dan jika tidak kosong maka jumlah penerimaannya itu sebesar berapa, di situ ditambah dengan tanggal berapa dia penerimaan itu, dan jika kurang dari sama dengan, atau jika kurang dari sama dengan, dan periodenya itu yang dimaksud ini periode ini terus, dan untuk itu dan di range kriteria 2 itu baru kita masukin ininya dia terima dari kategorinya ini. Terima kategorinya itu di sini, terima kategori ini termin ini, terus masukin, dan jangan lupa masukin ini di dalam kriteria ini, masukin kategorinya ini, terus klik enter dan akan muncul seperti ini. Total penerimaannya sebesar 1 juta. Ini seperti kayak rekapan itu dari yang ini loh. Nah, ini nih hampir mirip kayak gini lah rekapannya itu, tapi lebih singkatnya. Kalau ini kan penerimaan ini ada 2 pelunasan tuh, tapi di sini kayak sudah ditulis langsung itu jadi 1 dia, dan yang sudah dilunasin 1 juta, karena total info 1 juta, dia sudah lunasin itu, maka dia akan kosong. Nah, untuk di sini nih rumusnya juga cukup simpel, yaitu menggunakan rumus if ya, dan hanya perlu dikurangin saja sih antara total invoice dengan total penerimaan. Jadi kan gini, jika kosong maka hasilnya kosong, dan jika tidak kosong maka tinggal dikurangin antara total invoice dengan penerimaannya tuh. Itu tarik ke bawah dan akan hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir yaitu di bagian detail. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah detail dari invoice yang tadi saya bahas sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini ada nama customer, alamat, kategorinya, ada nomor invoice-nya juga, ada tanggal terjadinya dia melakukan transaksi invoice atau tanggal invoice-nya itu, dan nilai invoice-nya. Ini juga ada jumlahnya, berapanya ini. Ini juga ada total pembayaran dan nilai tagih, dan juga sisa dari tagihannya itu. Oke, untuk cara yang pertama tuh di sini juga bisa berubah secara otomatis juga ya. Misalnya di invoice kedua, nah maka dia tuh akan langsung berubah ini semuanya, baik nama customer, alamat, dan yang lainnya. Dan untuk membuatnya seperti ini caranya cukup mudah, itu hanya perlu menggunakan rumus if, error, index, dan juga match. Nah, seperti yang saya mention tadi atau mention sebelumnya, bahwa if error ini kita gunakan untuk memperbaiki rumus ataupun jika rumus itu mengalami suatu error. Nah di sini index seperti biasa kita menggunakan rumus index karena kita ingin menggunakan nama dari customer itu untuk mencari nama customer. Kita nama customer di area atau di dalam tabel referensinya ini. Terus untuk di dalam row number atau di dalam row number ini kita masukin match untuk mengetahui yang mana bakal kita cari tuh, atau yang mana kita bakal cocokkan itu. Terus kita masukin ini invoice number yang di sini kita buat tadi itu pada invoice number. Invoice number itu yang di sini tadi, yang di sini invoice number.
invoice number yang ini. Nah ini. Oke, habis itu jangan lupa dimasukin match type-nya 0 dan jangan lupa untuk masukkan rumus value of error, dan jika error maka hasilnya akan kosong. Dan lupa terus kita tinggal diklik enter aja dah. Nah, udah dia keluar C001 PT Abadi Jaya. Nah, untuk di alamat hampir sama rumusnya, hanya perlu merubah antara ininya, indeks cluster yang ini sini sama yang ini sininya ya. Ini kan tadi ada di sini kan invoice customer dan juga invoice number di sini. Kalau di alamat ini kita pakainya customer alamat pada customer list. Hampir sama lah. Tinggal merubah itu. Misalnya kita ingin mencari alamat, maka gini formatnya, alamat kita cari customer alamat pada customer list 2. Yang customer list 2 itu yang di sini. Customer list 2 itu yang ini. Di sini ini tuh. Oke, untuk di kategori seperti biasa kita mencarinya di sama seperti tadi, if error index in kategori invoice kategori, kita cocokkan dengan ini invoice numbernya. Kalau kan seperti ini itu sampai di sini. Nah ini tinggal sama dengan ini ya untuk menyocokkannya ya. Dan di sini juga masih sama menggunakan rumus if error index dan match, yang dimana tinggal mengganti ini. Misalnya karena kita ingin mencari tanggal, maka di array ini kita pakai invoice tanggal, dan di sini kita pakai invoice number. Kita enter. Nah di total invoice-nya juga seperti itu sama, masih menggunakan invoice nilai, masih menggunakan diganti dia tadi dari invoice tanggal karena kita ingin mencari nilai berapa sih nilai invoice-nya itu. Kita pakai invoice nilai di sini, di indeksnya ini, dan di match-nya itu masih sama seperti tadi. Dan jangan lupa di if error ini dikasihkan 0. Oke, lanjut. Nah di sini untuk di tanggal-tanggalnya ini masukin juga if error index. Nah terima tanggal, karena di sini kita mention tanggal, maka ini tanggal, match-nya. Nah untuk row ini bebas ya di mana saja. Karena row ini biasanya rumus row ini biasanya digunakan untuk mendapatkan posisi barisan ataupun sebuah referensi. Jadi bebas ya. Kalau misalnya nggak diisiin tuh bakal error dia. Setahu saya sih gitu, karena saya sempat coba kalau saya masukin nggak pakai row itu, dia tuh bakal error itu. Makanya saya tanya-tanya ke teman-teman saya yang lumayan mengerti, dia disuruh masukin row agar itu nggak jadi terjadinya error. Karena harus berisi referensi dari kolom itu. Oke, lanjut. Terus di sini isiin match-nya seperti biasa, ada lookup value, jangan lupa ini, karena kita menggunakan invoice nomor 001 agar dia bisa berubah-ubah. Dan diterima ini. Nah ini kapan dia menerimanya bisa dilihat. Nah KB ini sebenarnya kode bantu. Misalnya kita di sini terima KB yang ini, yang tadi kita buat ini. Nah inilah fungsinya, salah satu fungsinya juga. Dan kita bisa melihat berapa kali sih dia melunasinya, apakah dia langsung lunasin atau masih sebagian saja. Nah, ini juga merupakan satu bantuan kita untuk membuat di detail ini. Ini setelah kita membuat itu tinggal tarik ke bawah aja sampai sini. Terus untuk determine-nya itu masih sama seperti tadi, karena kita ingin mengetahui keterangan dari ini, makanya kita masukin di indeks ini terima keterangan. Nah si match-nya row-nya ini masih sama referensinya, ini juga masih sama di lookup value, karena kita ingin biar rumus ini menjadi otomatis, maka kita masukin di ini. Karena kan di sini kita bisa berubah listnya, dan diterima kode bantunya kita sama tadi. Dan jangan lupa di error-nya kasih kosong. Oke, dan selanjutnya tinggal tarik garis jalannya ke bawah. Nah terus ini masih sama seperti tadi, tapi yang ininya berubah. Terima jumlah, ini kan tadi terima keterangan, karena penerimaan kita ingin mengetahui jumlahnya, berarti kita harus memasukkan sel yang berada yang di sini nih, sel yang berada di penerimaan ini. Oke, lanjut. Sama seperti tadi, terima jumlah, match row,
Ini bebas sih. Oh, gininya apa namanya, referensinya bebas. Habis itu ada ini invoice, terima kode bantu, dan inverornya kosong, terus tinggal ditarik dah ke bawah. Habis itu nih dah. Nah, ini biasalah rumus sum untuk menjumlahkan antara jumlah dari ini nih. Nah, jumlahin kan 500 tambah 500 itu 1 juta, dan sisa nilai tagihan ini kita dapat dari sini, dari invoice ini, karena kan sudah masukin link dia. Jadi kita nggak perlu lagi masukin rumus kayak if error index karena udah ada di sini, kalau sama dengan ini aja. Terus untuk nilai sisa tagihan tuh tinggal dikurangin dah. Misalnya total pembayaran itu berapa dan dikurangi dengan nilai tagihannya. Itu sih. Terus setelah kita ganti-ganti, karena kita udah ngelingin tadi dari sini, dari semuanya ini kan udah masuk lah linknya. Oh, kan ada yang ini I2 nih. Nah, ini karena semua udah digituin, maka semuanya bisa dah berubah-ubah. Misalnya di invoice 2 dengan nilai invoice 5 juta, terus itu membayar jumlah 2.700.000, maka dia masih memiliki sisa tagihan sebesar 2.300.000. Itu pun seterusnya sampai invoice 3 contohnya lagi. Hasilnya dengan nilai invoice 10 juta, terus dengan jumlah ininya 8.500.000, berarti dikurangin 8.500.000 dikurangin 10 juta, maka dia masih memiliki utang sama kita sebesar 1.500.000. Itu pun seterusnya. Oke. Ulang-ulang 1, 2, 3. Oke, ulang. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekian dari pemaparan project yang telah saya buat, yaitu aplikasi pencatatan piutang usaha. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan presentasi ini saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Makasih.